Masukan untuk Dewan Sumber Daya Air Nasional. Penyebab banjir bukan hujan, dan kelola hujan yang benar. Demikian perkenalan saya. Mungkin latar belakang saya mengirim surat ke Bapak Menteri antara lain meningkatnya kejadian banjir di Indonesia. Ini tahun 21 tahun terakhir ini meningkat sampai 2086%. Nah, disinilah latar belakang saya banjir kenapa meningkat, padahal pengendalian banjir setiap tahunnya dilakukan. Kenapa indikatornya bukan menurun tapi meningkat? Nah, ini kelihatannya tidak sewajarnya. Biasanya program itu kalau kita lakukan, kalau kita kerjakan, harusnya banjirnya menurun. Kok ini malah meningkat? Karena memang ada sesuatu yang keliru, akan saya sampaikan. Pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir dalam suatu kegiatan yang meliputi aktivitas berikut. Jadi selama ini puluhan tahun kegiatan pengendalian banjir yaitu mengenali besarnya debit banjir. Ini artinya debit banjir yang terjadi, yaitu debit kala ulang. Kemudian mengisolasi daerah genangan banjir. Ini menanggulangi genangannya seperti tanggul, turap pancang. Biasanya video dimatikan supaya agak lebih ringan. Oke Bapak, kalau sudah kedengaran saya lanjutkan. Jadi ketiga kegiatan ini bukan solusi banjir, jadi solusi genangannya saja. Sedangkan banjirnya sendiri, debitnya sendiri selalu meningkat, kejadiannya selalu meningkat. Nah, seperti ini. Jadi banjir itu akibat. Akibat berarti ada penyebabnya. Banjir itu akibat adanya peningkatan debit. Seperti ini peningkatan debit. Jadi ini rumus untuk mencari debit, yaitu V sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Nah, seperti ini peningkatan debit. Jadi banjir itu karena ada peningkatan debit. Kemudian peningkatan debit itu karena koefisien runoff-nya meningkat. Nah, seperti ini koefisien runoff-nya meningkat, jadi selama ini banjir terbuang. Jadi sekitar 72% hujan yang turun ke Indonesia itu terbuang. Ini sudah saya buktikan dengan luas gasnya Indonesia, koefisiennya 0,8. Nah, seperti ini runoff-nya meningkat. Kemudian kenapa runoff meningkat? Itu disebabkan karena kerusakan das. Nah, ini ada ribuan das rusak, negara rugi triliunan tiap tahun. Ratusan triliun. Nah, ini pernyataan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Gas rusak karena ditebang dan dibakar. Nah, seperti ini tadi terbukti bahwa perubahannya, peningkatan itu akibat runoff. Kemudian sekarang ini mencari debit banjir ya. Jadi C kali I kali A. Sekarang kita buktikan I sendiri, intensitas hujan. Intensitas hujan itu dari curah hujan. Ini ada penelitian dari Harun Yahya. Nah, mungkin Bapak nggak bisa mengikuti kalimatnya. Ini saya buktikan bahwa hujan hasil penelitian Harun Yahya itu tetap. Setiap tahunnya hujan itu tetap, yaitu 513 triliun ton.
Ini menurut Arun Dahaya. Jadi sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Jadi dalam surat As-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Kemudian saya sandingkan lagi dengan data dari BMKG. Jadi 102 stasiun hujan. Tadi ayatnya ada, kemudian juga hadisnya ada. Curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari curah hujan tahun yang lalu. Ini hadis riwayat Baihaqi. Nah, inilah informasi perubahan normal curah hujan. Ini saya ambil dari internet tanggal 21 Juni 2023. Nah, ini ada 102 stasiun curah hujan. Setiap stasiun itu relatif normal. Jadi ini data 30 tahun, setiap 10 tahun di rata-rata naik dan turunnya ini tidak kurang dari 15%. Artinya ini normal. Ini 20 stasiun, kemudian ini 40 stasiun, ini 60 stasiun, 80, dan ini yang kedua. Nah, ini rata-rata tadi semua berimpit. Artinya hujan di setiap stasiun pun itu tetap. Nah, jadi ini terbukti I-nya tetap. Kemudian A-nya tetap. Nah, maaf, ini saya akan kembali ke bukti ya. Ini penelitian dari LIPI, Bapak tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Al-Quran surat Al-Fat ayat 23. Jadi hujan itu hanya Allah yang menurunkan. Jadi hukum di bumi ini semuanya berlaku hukum Allah. Jadi tadi hujan juga tetap. Itu terbukti. Kemudian saya beri contoh hukum terjadinya siang dan malam. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Nah, ini bumi sudah berumur 4,5 miliar tahun, tapi siang dan malam tetap terjadi. Nah, itulah contoh hukum Allah itu tetap. Kemudian ini gravitasi, ini saya persingkat saja. Ternyata juga firman yang ada dan gravitasi juga berlaku sampai saat ini. Jadi terbukti bahwa hukum Allah itu tetap berlaku juga bagi turunnya hujan tadi. Jadi tetap selama ini. Jadi ini terbukti. Sekarang saya membuktikan das tetap. Ini peta das Indonesia. Jadi das juga tetap. Jadi ini debit yang berubah ini adalah C. Jadi tadi terbukti bahwa hujan itu sebetulnya bukan penyebab banjir. Yang selama ini selalu kalau banjir itu terjadi hujan yang lebat, hujan intensitas tinggi. Ternyata hujan bukan penyebab banjir. Yang penyebab banjir itu koefisien runoff ini C. Ini terbukti mencari debit banjir tadi yang berubah C, I-nya tetap, dan luas daerah aliran sungai juga tetap. Nah, ini terbukti bahwa penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai. Nah, itu yang paling utama saya sampaikan, inti dari pengamatan saya ini. Selama ini kan hujan selalu dibilang penyebab banjir. Hujan bukan penyebab banjir,
terbukti tadi di data BMKG itu stasiun pun tetap. Ini solusinya yaitu kalau tadi banjir peningkatan debit, solusinya ya penurunan debit. Nah seperti ini, kalau debitnya, kalau infiltrasinya bagus, debitnya pasti jernih karena aliran base flow. Kemudian penurunan koefisien runoff. Nah kalau drainase ya diresapkan seperti Permen PU nomor 12 tahun 2014, eko drainase. Ini sudah ada peraturannya. Nah, ini di rumah dipanen. Kemudian pemulihan das, karena tadi jelas terbukti kerusakan das, das dipulihkan. Ini juga ada Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Ini koefisien runoff-nya lebih kecil dari 30. Sekarang tadi udah saya hitung kan 0,80. Jadi ini harus koefisien runoff ini harus lebih kecil dari 0,30. Nah, ini lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Nah, ini juga sudah ada peraturannya. Membuang hujan itu berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Ini sudah ada peraturan menteri tahun 2014 nomor 12. Lampiran 1 di halaman 3. Ini apa yang saya jelaskan di depan tadi sudah sinkron. Kemudian halaman 4-nya dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Sifatnya mutlak. Nah, kalau mutlak kan berarti harus, tidak bisa ditawar lagi. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim kemarau dan musim hujan dan musim kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Nah, ini udah jelas, jadi harus ada paradigma yang baru, hujan harus diresapkan. Nah, ini undang-undang untuk KN nomor 3 tahun 2022, kota 10. Jadi kota yang meresapkan air hujan. Nah, ini pernyataan Bapak Menteri PUPR, Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management. Tujuannya recycle water yang tidak ada runoff, efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini sudah benar menurut berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, pemahaman oleh saya sendiri tahun 2015. Nah, ini saya akan jelaskan pemahaman saya tentang hujan harus disimpan berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini buku saya, hujan harus disimpan. Ini dasar tadi saya singkat tadi yang tujuan yang disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR. Nah, ini benar dan salah kelola hujan petunjuk Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini adalah petunjuk, dan ayat ini akan sama, pasti sama dengan ciptaannya. Itu berarti benar. Di firmannya pasti cocok dengan ciptaannya. Ini petunjuknya. Demikian Allah membuat perumpamaan
tentang yang benar dan yang batil. Nah, ini pembedanya. Nah, kemudian penjelasannya, adapun buih itu, buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, ini saya pahami seperti filosofi ilmu hidrologi. Nah, ini saya beri namanya kajian interdisipliner. Karena yang terjadi di bumi ini semuanya adalah hukum Allah. Jadi kajiannya harus disinkronkan dengan hukum-hukum Allah, dengan hukum hidrologi tersebut. Jadi ayat kauliyah itu pasti sama dengan ayat kauniyah, atau firmannya pasti cocok dengan ciptaannya. Tadi saya sudah beri contoh di atas, ada siang malam, ada rumus gravitasi. Nah, ini seperti ini petunjuknya, ada penjelasannya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini hilang, buih itu hilang. Kemudian air, adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap di bumi. Nah, ini airnya ini akan tetap di bumi. Kemudian ilmu hidrologi ini kalau sedang turun hujan, ini run off ini hilang. Ini ngalir ke drainase ke sungai, sungai ke laut, hilang. Selama turun hujan ini hilang. Nah, kan berarti sama dengan firman Allah tadi, hilang. Buih itu hilang. Kan tadi perumpamaan. Ini batil. Jadi membuang hujan itu batil. Apa yang kita lakukan selama ini itu batil atau salah. Kemudian kalau turun hujan kan ada run off dan ada infiltrasi. Nah, ini infiltrasi ini tetap di bumi. Inilah yang benar. Jadi hujan itu harus diresapan. Ini terbukti sudah. Petunjuk Allah. Jadi kita harus mengikuti petunjuk Allah kalau kita akan menurunkan banjir tadi. Jadi selama ini kita ada kekeliruan. Kita menggunakan menurut petunjuk Allah tadi, kita melakukan yang batil. Makanya kita mendapat azab. Itu Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, seperti ini kalau turun hujan itu sekarang ini, dari rumah dibuang, jalan dibuang, pemerintah keputusannya dibuang. Padahal sudah ada peraturan pemerintah, ini tahun 2014, berarti sudah 9 tahun, tapi tidak diimplementasikan. Nah, marilah kita... Izin Mbak Joko. Ya. 5 menit Bapak. Oh, 5 menit lagi ya. Oke Bapak, saya singkat lagi. Nah, ini untuk menteri tadi. Nah, sekarang ini cocok Pak dengan konsep saya tadi. Nah, ini juga pelanggaran tata ruang di das berisiko tinggi. Nah, ini Kompas Februari Pak. Jadi dari jurnalis pun sudah membuktikan bahwa memang hujan itu banjir itu akibat kerusakan das. Nah, ini firman Allahnya, membuang hujan itu batil. Ini ayatnya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kita kalau membuang tadi, Ibrahim ayat 7. Kita membuang tadi berarti mengingkari nikmat. Nah, ini contoh. Kalau yang menabung air itu mensyukuri hujan, ini di daerah Blintung, Malang, ini terbukti Pak. Jadi firman Allah surat Ibrahim tadi terbukti. Kalau kita menyimpan hujan, langsung kita ditambah nikmat. Ini dilakukan oleh sebuah RT di Kampung Blintung, Malang, dianjurkan oleh Rektor Brawijaya. Ini bukan karena dia mengikuti surat Ibrahim, tapi dia saran dari rektor. Tapi otomatis kalau hukum Allah dilakukan,
dia akan ditambah nikmat. Nah, begitu air ditabung yang tadinya berlangganan banjir, ini mendapat beberapa penghargaan. Jadi itu contoh bahwa kalau kita melakukan melakukan petunjuk Allah, langsung diberi nikmat. Ini firman-Nya, dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah padamu nikmat. Jadi Ibrahim ayat 7. Saya kira itu Bapak penjelasan dari saya. Maaf jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Suryanto yang telah menyampaikan pandangannya, apa yang telah disampaikan, bahwa paling tidak ada beberapa poin yang sempat saya catat, bahwa kejadian banjir itu meningkat. Kemudian upayanya yang selama ini kata beliau itu mengisolasi genangan banjir. Apakah itu dengan mengurangi besarnya debit, mengurangi tinggi elevasi banjir, dan itu yang dilakukan 3 poin. Dan ini tidak mengurangi banjir karena yang menyebabkan adalah das, ini menurut beliau tadi. Dan jumlah hujan itu tetap, tetapi mungkin juga perlu kita sikapi, kita lihat bagaimana dengan curah hujan ya, intensitasnya kan tentunya berbeda. Kemudian bahwa itu tetap, tetapi juga ada cerita Nabi Nuh ya, banjir besar. Kemudian hujan bukan penyebab banjir, dan ini terutama karena runoff, koefisien runoff. Tapi kemudian ada perubahan-perubahan, tadi juga beliau sebutkan adanya perubahan paradigma. Jadi bagaimana mengenai drainase, kemudian bagaimana kota spons meresapkan air hujan, itu sudah dilakukan. Nah ini tentunya ada beberapa hal tadi yang di belakang menyebutkan demikian, dan dibuktikan dengan ayat-ayat suci. Terima kasih, ini mendahului khotbah Jumat besok ini kita sudah mendengarkan. Terima kasih Pak Joko.